Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Setiasa. Selamat datang di podcast Setiasa yang selalu menghadirkan pembahasan menarik dan relevan untuk generasi muda. Di episode kali ini, kita akan mengupas tuntas bagaimana cara mengelola keuangan secara cerdas dan efektif tanpa harus merasa terbebani. Gen Z dengan segala tantangan dan peluangnya tentu membutuhkan strategi khusus dalam mengelola finansial agar tetap seimbang antara pencapaian finansial dan kesejahteraan mental. Jadi, simak terus ya Sobat Setiasa, karena kita akan berbicara tentang bagaimana meraih keberhasilan finansial dengan cara yang lebih sehat dan penuh pertimbangan. Bersama saya Susanti, kami hadirkan narasumber yang sangat kompeten di bidangnya. Beliau adalah pakar keuangan dari program studi administrasi rumah sakit sekaligus wakil direktur umum Rumah Sakit Adi Husada Kapasari. Dengan Ibu Debbie Pangestu, sarjana ekonomi, magister manajemen, beliau memiliki pengalaman luas dalam mengelola keuangan dengan pendekatan yang sehat dan bijaksana. Terima kasih Ibu Debbie telah bergabung bersama kami. Selamat datang Ibu Debbie. Selamat siang Ibu, terima kasih untuk undangannya kali ini. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Baik Ibu, luar biasa. Terima kasih sekali lagi atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk bisa berbincang lebih santai ya Bu siang ini terkait Gen Z dan uang. Nah, ini topik yang menarik ya Sobat Setiasa ya, bahwa sebetulnya Gen Z itu juga harus memiliki kunci cerdas finansial. Nah, saat ini kan kita sama-sama tahu ya Bu ya, Gen Z itu kan menyukai sekali hal yang instan. Jadi mereka ini meyakini bahwa sebetulnya keuangan itu murni untuk self reward seperti itu. Nah, kira-kira menyikapi hal itu seperti apa sebaiknya Ibu? Iya, biasanya kan Gen Z sekarang ini kan mereka lebih senang dengan yang self reward ya. Betul. Dalam arti mereka bisa menggunakan semuanya itu untuk kebutuhannya mereka, bahkan lebih sering ke keinginan mereka. Betul. Ya, cuman pada saat kita melakukan pengelolaan keuangan yang lebih baik, itu paling tidak itu kita mempunyai suatu pencapaian tujuan atau pondasi keuangan yang lebih baik. Setuju ya. Karena mengingat bahwa di Indonesia ini kan inflasi juga cukup tinggi ya Ibu. Betul. Bahkan inflasi di Indonesia ini diperkirakan kurang lebih sekitar per tahunnya 2,7%. Year on year-nya seperti itu. Bahkan kemudian pada saat properti saat ini itu kan nilainya juga cukup naik ya. Setiap tahunnya bisa 3 sampai dengan 8%. Itu mungkin yang di kondisi di kota-kota tertentu. Bahkan untuk di kota yang Jakarta itu mungkin bisa lebih dari itu. Sehingga mau tidak mau kita semua harus mempunyai pengetahuan dan keterampilan bagaimana cara mengelola keuangan itu secara baik dan bijak. Betul sekali. Nah, baik ya Sobat Setiasa, ini tadi baru secuil saja penjelasan tentang Gen Z dan uang. Ternyata penting banget loh untuk kalian Gen Z itu harus bisa mempersiapkan finansial di masa mendatang. Nah, sekarang kan Gen Z itu kan juga ini tadi Bu ya, ada secuil kutipan bahwa harus bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Nah, sekarang kan mereka itu kan eranya FOMO ya Bu ya, di sosial media itu FOMO itu membuat jebakan bagi mereka, sehingga apalagi sekarang ada aplikasi-aplikasi yang mendukung terkait pay letter seperti itu ya Ibu ya. Nah, penggunaan bijak seperti itu apakah ada tips triknya kalau kita sampaikan tidak boleh menggunakan hal itu, tapi itu betul-betul fitur yang disediakan. Nah, bagaimana Ibu kira-kira menyikapinya? Pay letter ini kan sekarang banyak ya, Betul. banyak yang menggunakan. Betul. Terutama mungkin pada saat orang itu membutuhkan pay letter itu, kalau saya secara pribadi mungkin untuk kebutuhan yang mendesak. Betul. Ya, cuman karena pay letter ini kan seringkali orang sering lihat Shopee misalnya, kemudian lihat di Tokopedia, oh ini ada barang yang bagus, barang ini lumayan ada promo misalnya. Tergiur ya. Seperti itu. Dan saya pun secara pribadi mungkin harus bisa membedakan antara kebutuhannya kita, keinginan dan juga saving. Betul. Jadi kita misalnya di dalam budgeting itu untuk yang kita secara keuangan secara pribadi ya, anggaran yang bisa kita buat, kita harus menentukan bahwa untuk kebutuhan dan keinginan juga savings itu biasanya yang dipakai adalah 50% untuk kebutuhannya kita sehari-hari, 30% itu untuk keinginan kita dan 20% untuk saving.
Pada saat kita melakukan pengelolaan keuangan dengan baik, paling tidak itu kita bisa membatasi supaya kita pun juga tidak FOMO ya. Dan seringkali orang bilang YOLO juga, you only live once. Boleh sih orang itu mengapresiasi dirinya, itu boleh, sah-sah saja. Cuman pada saat kita bisa membedakan kebutuhan mana sih yang harus kita utamakan. Kalau misalnya kebutuhan itu bisa kita utamakan itu 50%, kita sudah bagi komposisinya seperti itu. Kemudian 30%-nya itu untuk kenyamanan kita ya. Kita kadang pingin nongkrong sama teman. Terus kemudian kita pun juga pingin apresiasi diri, itu wajar menurut saya. Tetapi saving itu yang utama. Ya, paling tidak bahwa untuk kebutuhan itu adalah wajib. Kemudian kalau yang terkait dengan kenyamanan atau keinginan kita itu mungkin bisa ditunda. Kalau misalnya saya saat ini dana saya terbatas karena mungkin saya perlu sesuatu yang lebih untuk kebutuhan saya, mungkin yang kenyamanan bisa saya kurangin ya. Kemudian yang saving itu wajib, Ibu. Kalau saya secara pribadi saya lebih senang mengutamakan savingnya terlebih dahulu. Jadi saya saving dulu. Kalau misalnya saving itu komposisinya bisa kita balik, misalnya keinginan hanya 20%, kemudian savingnya itu 30%, itu mungkin lebih baik. Itu semuanya tergantung dengan masing-masing individunya. Siap. Seperti itu, Ibu. Baik. Luar biasa ya Sobat Setiasa. Jadi budgeting ya tadi ya. Jadi kita itu juga harus bisa memikirkan budgeting yang untuk masa depan pastinya. Jadi harus ada saving, tadi Bu Debbie menyampaikan saving untuk investasi masa depan. Nah, terkait investasi pun tidak hanya properti ya Ibu ya. Terkait asuransi itu dirasa perlu tidak sih Ibu untuk Gen Z ini yang mereka itu selalu menganggap bahwa premi asuransi itu sering dianggap seperti biaya yang hangus seperti itu Ibu. Nah, bagaimana cara membuka mata hati para Gen Z untuk lebih aware terhadap asuransi? Mungkin kalau di Indonesia saat ini ya banyak orang yang mungkin baru sadar terkait dengan manfaat dari asuransi. Tetapi mungkin masih banyak sebagian masyarakat ini yang kurang paham juga asuransi ini perlu atau tidak sih. Kadang beberapa orang menganggap bahwa asuransi ini sesuatu yang hangus ya, dalam arti saya membayar premi tapi saya tidak bisa mendapatkan manfaatnya. Kecuali misalnya kalau saya untuk asuransi kesehatan, kalau saya nggak sakit saya nggak bisa ngeklaim. Terus kemudian kalau misalnya saya ikut asuransi jiwa, menunggu saya meninggal, baru kemudian saya pun juga nggak bisa menikmati seperti itu. Tetapi sebenarnya asuransi itu sesuatu yang penting. Jadi kalau asuransi itu adalah kita itu mengalihkan resiko yang akan kita hadapi itu kepada pihak perusahaan asuransi. Mengapa? Karena kalau misalnya kita punya saving itu kan bisa kita gunakan misalnya untuk keadaan darurat, itu yang bisa kita pakai untuk jangka pendek ya, misalnya 3-6 kali. Tetapi kan pada saat kita juga punya dana yang lebih, kita bisa investasikan untuk tujuan jangka menengah atau jangka panjang. Sehingga pada saat kita punya asuransi itu kita bisa mengalihkan berbagai resiko untuk sesuatu yang tidak terduga, itu dialihkan ke perusahaan asuransi. Mengapa? Itu karena tidak akan mengganggu saving atau investasi yang kita lakukan. Bayangkan pada saat kita tidak punya asuransi kesehatan, tidak punya asuransi jiwa, kalau misalnya terjadi sesuatu, otomatis akan mengambil dana saving atau investasi yang kita miliki saat ini. Misalnya saya punya rumah, kemudian saya sakit, kemudian tidak ada asuransi, mau nggak mau saya harus menjual aset yang saya miliki, terus kemudian menggunakan dana tabungan yang saya miliki. Padahal dana tabungan itu juga saya perlukan, misalnya untuk saya maunya retire pada saat saya pensiun di usia 40 katakanlah atau 50, itu saya bisa merasakan financial freedom. Saya rasa kalau asuransi itu sangat diperlukan dan mempunyai manfaat yang cukup baik untuk masa depan kita. Betul ya. Jadi sudah terbuka ya Sobat Setiasa bahwa sebetulnya asuransi itu bukan investasi yang hangus ya. Jadi itu betul-betul bermanfaat untuk di masa mendatang. Nah, selain asuransi ya Ibu ya, kita sama-sama tahu bahwa sekarang Gen Z itu tidak pernah kita pungkiri, mereka itu berlangkah-langkah lebih maju sebetulnya, pola pikirnya itu.
Bahkan untuk masa depan mereka itu sudah kalau dibilang overthinking, mereka kan cenderung overthinking masa depan saya nanti seperti apa, itu sudah mereka pikirkan. Termasuk investasi membeli rumah. Nah, itu bisa dicapai tidak Bu kalau untuk Gen Z saat ini? Iya. Saya rasa kalau investasi untuk membeli sebuah rumah itu kan pasti impian semua masyarakat ya, semua tidak generasi hanya Gen Z ya. Iya baik. Ya, cuman memang kalau kita lihat rumah saat ini kan, properti ini kan nilainya cukup mahal ya. Dan memang kalau kita lihat UMR saat ini rasanya kok sesuatu yang tidak mungkin pada saat kita membeli rumah, padahal DP rumah kan juga tinggi. Ya. Mau tidak mau ya memang kita harus meningkatkan untuk saving rate kita. Ya, saving rate harus ditingkatkan. Karena memang kalau misalnya kita mau nabung hanya 20% aja dari tabungan kita, itu rasanya pasti mau nggak mau kita akan lambat ya. Dalam arti pertumbuhannya juga nggak bisa cepat, tetapi kita harus meningkatkan saving rate kita. Dan memang pada saat awal misalnya kita kerja, itu kan biasanya memang penghasilan kita mungkin sekitar masih UMR ya. Tetapi pada saat lambat laun, pada saat kita bisa meningkatkan skill, meningkatkan kemampuan kita, otomatis kan ada peningkatan dari taraf hidupnya kita juga ya, penghasilan yang lebih baik. Dan pada saat penghasilan kita ada peningkatan, kita juga harus meningkatkan saving rate kita. Dan saya yakin bahwa pada saat semua orang akan mengalami hal yang serupa, tetapi semuanya itu akan bisa kita atasi selama kita bisa melakukan pengelolaan keuangan dengan lebih baik. Seperti sekali. Itu. Dan tentunya juga kita harus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kita. Bagaimana kita bisa secara agresif untuk meningkatkan nilai uang yang kita miliki saat ini. Karena memang uang saat ini ya bukan kita mempunyai istilah time value of money ya. Jadi uang itu mempunyai nilai waktu uang. Terus kemudian pada saat kita misalnya menabung ataupun menginvestasikan dana yang kita miliki itu, Ibu mungkin pernah dengar istilah compounding effect ya. Jadi efek pada saat kita rajin, disiplin, tertib untuk investasi ataupun kita mau menabung itu memberikan efek berbunga untuk tabungan yang kita miliki. Dan itu bisa dimulai sejak dini. Pada saat kita Gen Z pun sejak dini melakukan hal itu, saya yakin bahwa semuanya pasti bisa mencapai tujuan yang diharapkan untuk fondasi keuangan yang lebih baik. Luar biasa sekali ya. Ternyata sebetulnya mengelola keuangan itu tidak mudah ya Sobat Setia saya. Tapi kalau betul-betul kita itu sudah berniat sejak dini, maka itu bisa dimulai ya Ibu ya. Nah, jadi pengetahuan tentang keuangan di era Gen Z ini sebetulnya bisa diterapkan. Nah, mungkin Ibu bisa diberikan suatu pesan khusus bagi para Gen Z Sobat Setiasa di luar sana. Jika mereka benar-benar ingin mencapai kebebasan finansial dan pensiun dini pada usia 40 tahun, tipsnya seperti apa Ibu? Iya, tips dari saya untuk yang Gen Z yang mau supaya mereka bisa FIRE ya, dalam arti financial freedom ya, mereka bisa retirement early dan bisa menikmati kehidupan mereka. Yang pertama bahwa kalian harus memisahkan terkait dengan kebutuhan, keinginan, dan saving. Seperti tadi yang saya sampaikan, 50%, 30%, 20%, lebih baik kalau misalnya komposisinya Anda ubah misalnya menjadi 50, 20, dan 30. Itu yang pertama. Kemudian mungkin biasanya nih kan saat ini Gen Z ini lebih sering ke ini ya, istilah FOMO ataupun YOLO ya. Jadi nggak perlu mengikuti hal-hal yang semacam itu. Kita sesuaikan dengan kebutuhannya kita. Ya kalau misalnya tidak perlu ya nggak usah takut misalnya, oh nanti saya nggak ngikuti tren, ketinggalan zaman, itu nggak perlu sih. Sesuai dengan kebutuhan aja. Dan juga hal yang viral di medsos itu tidak semuanya itu sesuai dengan dunia kenyataan pada umumnya. Semuanya hanya mungkin kadang misalnya di endorse, misalnya pakai tas barang mewah, pakaian mewah itu sebenarnya juga beberapa bukan milik kita pribadi misalnya, tetapi mungkin di endorse seperti itu. Kemudian yang ketiga, minta tolong bahwa Gen Z ini supaya lebih aktif ya di dalam meningkatkan saving rate tadi. Kalau misalnya kita mau mencapai suatu investasi untuk membeli rumah dengan cepat, paling tidak kita meningkatkan saving rate kita bisa 50 sampai dengan 70% dari pendapatan bersih kita. Seperti itu Ibu. Luar biasa. Dan yang terakhir
yang tentunya kita harus agresif. Agresif. Ya, agresif. Kita bisa menempatkan investasi atau dana yang kita miliki itu ke lembaga keuangan yang dipercaya. Dalam arti ini terkait dengan yang diawasi oleh OJK. Jadi tentunya legal dan juga logis. Jangan sampai akhirnya kita menginvestasikan untuk sesuatu yang nggak masuk akal. Misalnya untung 1 bulan bisa dikasih untung 40%, 30%, itu rasanya nggak masuk akal. Ya, jadi mungkin harus bijak pada saat kita mengelola mau nggak mau instrumen keuangan apa yang cocok untuk kita investasikan dana yang kita miliki, seperti itu. Oke, luar biasa sekali Bu Debbie atas penjelasannya. Jadi kalau kita simpulkan ya Sobat Setiasa, bahwa ada satu ungkapan menarik di sini yang mau saya bagikan. Smart is the new rich. Ungkapan ini juga menekankan bahwa kekayaan materi tidak selalu membawa kebahagiaan dan kepuasan, sedangkan kecerdasan dan pengetahuan dapat membawa kebebasan dan kesempatan yang lebih besar. Terima kasih banyak Bu Debbie atas penjelasannya yang luar biasa untuk siang hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Sobat Setiasa yang telah menyimak episode kali ini. Kita telah belajar bersama bagaimana mengelola keuangan secara cerdas tanpa harus mengorbankan kesehatan mental dan kesejahteraan kita. Semoga informasi yang disampaikan oleh Bu Debbie dapat memberikan wawasan baru dan bermanfaat untuk pengelolaan finansial kita bersama, khususnya bagi Gen Z. Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bu Debbie yang telah meluangkan waktu untuk berbagi pengetahuan, pengalaman yang berharga dalam podcast hari ini. Terima kasih sekali lagi Bu Debbie. Sama-sama Ibu, terima kasih. Sobat Setiasa, jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan episode selanjutnya. Berikan rating dan bagikan episode ini di media sosial Anda agar lebih banyak orang bisa mendapatkan manfaatnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap sehat, tetap cerdas. Selamat mengelola masa depan keuangan Anda. Sebelum kita akhiri, bagi kalian yang tertarik untuk mendalami tentang keuangan dan pengelolaan sumber daya lainnya, jangan lupa untuk bergabung bersama kami di Stikes Adi Husada, khususnya program studi administrasi rumah sakit. Di sini kita akan mendapatkan pendidikan yang berkualitas dengan berbagai kesempatan untuk mengembangkan keterampilan keuangan dan manajerial. Jadi tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kalian, raih masa depan cerah bersama Stikes Adi Husada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat setiasa. Salam sehat setiasa. Oke.